Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Uli Nakmah, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, dosen dari Prodi Kebidanan Program Diploma 3 Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengajaran mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Penjelasan mata kuliah ini yaitu kode mata kuliah dengan D/214 dengan beban SKS 4, di mana terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga ini berfokus pada yang pertama kesehatan perempuan berupa kesehatan reproduksi, serta yang kedua adalah perencanaan keluarga. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi, mampu menjelaskan kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan, mampu menjelaskan pengkajian screening terhadap permasalahan dan gangguan pada wanita, mampu menguasai masalah kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan, mampu menghitung kebutuhan gizi pada masa remaja dan juga usia lanjut, kemudian juga mampu menguasai konsep psikologi pada usia masa dewasa awal, madya, dan lanjut, mampu menguasai dimensi sosial dan juga permasalahannya, mampu menguasai kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam, mampu menguasai konsep gender dalam kesehatan reproduksi, mampu menguasai konsep dan program keluarga berencana, mampu melakukan komunikasi, informasi, dan juga edukasi berkaitan dengan KB atau keluarga berencana, mampu menguasai etika kebidanan dalam kesehatan reproduksi dan juga keluarga berencana. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah mampu melakukan pencatatan, pelaporan, serta pendokumentasian pada kasus kesehatan reproduksi dan juga keluarga berencana. Pokok bahasan atau materi yang diajarkan adalah berkaitan dengan konsep kesehatan reproduksi, di mana di situ adalah kesehatan reproduksi sepanjang siklus hidup wanita. Ada kesehatan reproduksi remaja, ada kesehatan reproduksi masa antara, kemudian sampai dengan kesehatan reproduksi pada usia lanjut. Di samping itu, untuk screening keganasan dan juga penyakit dalam kesehatan reproduksi juga masuk dalam pembahasan pada mata kuliah ini. Konsep psikologi pada masa madya, dewasa, dan juga usia lanjut, di mana di situ permasalahan-permasalahan termasuk dimensi sosial, permasalahan gender, dan juga masalah psikologi. Konsep dan juga program KB juga masuk di dalam pembahasan pada mata kuliah ini, di mana di situ ada komunikasi, informasi, serta edukasi, dan juga pelayanan kontrasepsi sampai dengan pendokumentasian keluarga berencana. Teknik mengajar yang digunakan adalah DIA, di mana Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menggunakan blended learning, di mana ada luring atau pembelajaran tatap muka secara langsung, kemudian ada pembelajaran daring melalui Zoom meeting, presentasi group discussion, kemudian melalui LMS Edu, presentasi grup WA, dan sebagainya. Sinkronus dan asinkronus dengan memanfaatkan LMS berbasis Moodle. RPS atau rencana pembelajaran semester dijelaskan pada awal perkuliahan. Kemudian ada deskripsi tugas, menggunakan juga materi-materi melalui video pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama melalui kuliah atau ceramah, di mana di situ dosen memberikan materi baik berupa PPT atau PowerPoint, kemudian bahan ajar dan juga lembar kerja mahasiswa. Untuk mengukur kompetensi dengan memanfaatkan latihan soal yang digunakan, di mana di situ biasanya mahasiswa juga bisa belajar mandiri. Yang kedua ada problem based learning. Mahasiswa bisa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan diberikan suatu kasus, kemudian sebagai bahan pembelajaran tujuannya adalah untuk meningkatkan belajar
dan bekerja kooperatif dalam kelompok, serta meningkatkan analisis dan berpikir kritis. Untuk pembelajaran skill lab atau di laboratorium menggunakan metode demonstrasi, di mana di situ seorang dosen ataupun pengajar memberikan contoh atau demonstrasi peragaan suatu prasat, yang dimana di situ ada kasus, kemudian mahasiswa melihat sampai dengan melakukan dan juga memperagakan sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Pada tujuan ini, mahasiswa lebih fokus pada materi atau tindakan yang sedang disampaikan dan memiliki gambaran sebelum melakukan tindakan tersebut secara mandiri. Penyampaian materi pada pembelajaran praktek adalah secara luring atau tatap muka langsung, di mana di situ mahasiswa dibekali dengan modul. Modul dilengkapi dengan SOP. Mahasiswa dibekali modul praktikum. Di dalamnya terdapat kasus yang harus dipecahkan. Setiap tindakan ada SOP yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Untuk klasikal laboratorium, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mencoba satu persatu tindakan. Harapannya adalah mahasiswa mampu meningkatkan pengkajian secara klinis, melakukan tindakan dengan tepat, serta dapat melakukan komunikasi dan edukasi terhadap pasien simulasi. Kemudian interaction. Interaction di sini bisa melalui luring maupun daring. Luring, dosen memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, dan memotivasi mahasiswa, baik itu dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan argumen sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian secara daring, interaksi dilakukan melalui diskusi dalam ruang LMS ataupun bisa melalui Zoom meeting. Untuk asesmen, ada 3 hal. Yang pertama adalah aktivitas mahasiswa, evaluasi sumatif, serta yang ketiga evaluasi formatif. Bobot untuk aktivitas mahasiswa adalah 10%, di mana di situ terdiri dari kehadiran, soft skill, serta keaktifan. Evaluasi sumatif dengan bobot 70%, di mana terdiri dari tugas 20%, kemudian presentasi 10%, untuk UTS dan juga UAS masing-masing 15%. Serta ujian laboratorium 10%. Evaluasi formatif terdiri dari kuis dan juga resum atau refleksi diri, di mana di sini evaluasi formatif dengan bobot 20%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi nanti untuk melanjutkan pembelajaran mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Jadi melanjutkan materi yang sebelumnya berkaitan dengan penyakit menular seksual. Nanti untuk pagi hari ini atau pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan salah satu dari penyakit menular seksual, yaitu HIV/AIDS. Sebelum kita memulai, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, baik. Teman-teman, pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar mengenai apa itu HIV/AIDS. Dari teman-teman mahasiswa semua, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu HIV/AIDS? Baik, silakan Mbak Arina. HIV/AIDS adalah suatu sistem yang membuat kekebalan tubuh itu menjadi berkurang. Ya. Baik, terima kasih sudah menjawab. Nanti akan kita bahas bersama berkaitan dengan apa itu HIV/AIDS. Jadi, pada kesempatan hari ini kita akan ada 3 topik pembahasan utama. Harapannya nanti adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, serta mempresentasikan apa itu HIV/AIDS, bagaimana cara penularannya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS.
kita berkenalan dulu, kenapa HIV/AIDS itu perlu perhatian khusus? Karena yang pertama memang belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkan, juga belum ada vaksin. Tadi yang dijawab oleh Mbak Arina bahwa memang itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, orang yang terinfeksi HIV akan menjadi pembawa serta penular HIV selama hidupnya. Dan hampir semua meninggal dalam 5 tahun sesudah menunjukkan gejala pertama AIDS jika memang dia terlambat ditemukan. Kemudian yang keempat, telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan politik sehingga mempengaruhi kesejahteraan di masyarakat. Ya. Kita ke pengertian HIV/AIDS. Tadi sudah dijelaskan sama teman kita, Mbak Arina, bahwa HIV itu adalah virus yang memang menurun dari sistem kekebalan tubuh. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang memang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang kemudian nanti ketika dia tidak segera ditangani akan menimbulkan AIDS. Nah, sistem kekebalan ini berfungsi membantu melawan infeksi dan penyakit, yaitu bakteri, parasit, dan virus lain yang memang masuk dalam tubuh manusia. Nah, kemudian AIDS itu sendiri apa? Tadi sudah masuk nih virus HIV-nya di dalam tubuh. Kemudian di situ akan berlanjut, kalau tidak segera ditangani, itu berlanjut menjadi AIDS. AIDS itu adalah Acute Immunodeficiency Syndrome, di mana merupakan sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh manusia setelah sistem kekebalannya dirusak oleh virus yang disebut HIV. Jadi, kalau HIV itu adalah virusnya yang menyerang kekebalan tubuhnya, kalau AIDS itu sudah merupakan sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV. HIV dapat menjadi AIDS saat kekebalan tubuh manusia menjadi rusak dan sangat lemah akibat berkembangnya virus HIV dalam tubuh. Semakin lama seseorang yang memang terinfeksi HIV, maka semakin banyak pula kekebalan tubuh atau antibodi yang rusak. Di mana seseorang yang sangat mudah terserang berbagai penyakit karena rendahnya kekebalan tubuh sudah di situ memasuki fase AIDS. Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa atau ciri-ciri gejala orang yang terkena HIV/AIDS dari sekumpulan gejala tadi. Silahkan untuk menjawab. Ya. Ada kronis selama lebih dari 1 bulan. Betul. Selanjutnya ada infeksi pada mulut dan tenggorokan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Selanjutnya pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Jadi, sekumpulan gejala ketika seseorang itu sudah terkena AIDS, nanti ketika dia batuk tidak sembuh-sembuh. Kemudian tadi adanya jamur Candida albicans. Kemudian kalau diare, dia juga diarenya tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada batuk kronis dan sebagainya. Nah, HIV ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS tadi sekumpulan gejala atau sindrom yang terjadi karena memang sistem kekebalan tubuhnya itu sudah rusak. Jadi HIV itu tidak sama dengan AIDS. Kemudian ini adalah bagaimana HIV menjadi AIDS. Jadi artinya adalah riwayat perjalanan infeksi HIV/AIDS. Pada tahap awal, di sini ada yang kita sebut sebagai periode jendela atau window period. Di mana di sini, di tahap awal itu biasanya di minggu kedua sampai dengan bulan ke-6. Periode jendela adalah suatu keadaan di mana seseorang dia itu sudah terinfeksi, tetapi dia belum terdeteksi melalui pemeriksaan darah. Tapi yang bahaya di sini adalah dia sudah tertular, kemudian belum terdeteksi, tetapi dia sudah bisa menularkan karena memang jumlah virus di dalam tubuh saat itu sedang tinggi-tingginya. Kemudian di tahap kedua itu periode tanpa gejala.
yaitu yang berlangsung di tahun pertama sampai dengan 7 tahun ke depan. Tahap ketiga ini sudah periode dengan gejala, dan sampai dengan tahap keempat itu periode AIDS. Jadi tahun ke-7 dan seterusnya itu sudah dengan berbagai macam gejala. Nah, di mana yang paling berbahaya? Yang kita tidak bisa mendeteksi ada di periode jendela. Kita tidak pernah tahu seseorang itu mengidap HIV atau tidak, karena pada saat periode jendela di sini. Karena virus di dalam tubuhnya dia tidak terdeteksi, tetapi dia bisa menularkan. Makanya di situ bahayanya seks bebas ataupun misalkan gonta-ganti pasangan dan sebagainya, nanti bagaimana cara penularannya. Karena apa? Oh, masih di periode jendela, dia itu dicek itu belum positif HIV/AIDS, tetapi dia sudah ada virus yang sedang tinggi-tingginya di situ. Nah, apa gejalanya? Ini ada gejala utama atau gejala mayor dan juga ada gejala minor. Mungkin tadi yang disebutkan sama Mbak Sevi itu ada. Jadi 2 dari gejala utama misalnya demam berkepanjangan, jadi panas tinggi lebih dari 3 bulan. Kemudian diare kronis lebih dari 1 bulan. Kemudian berulang maupun terus-menerus. Di sini berulang atau terus-menerus, misalnya di dalam 1 bulan itu atau 2 bulan, 3 bulan, dia diare 1 minggu sembuh. Kemudian diare lagi 2 minggu dan seterusnya. Jadi berulang. Penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan. Kemudian kalau misalkan ada salah satu saja dari 5 gejala minor ini juga sudah masuk pada stadium AIDS. Yang pertama ada batuk kronis selama lebih dari 1 bulan. Kemudian infeksi pada mulut dan tenggorokan yang disebabkan memang oleh jamur Candida albicans. Orang sering menyebutnya itu sariawan tetapi penuh pada mulut. Jadi ada bercak putih gitu ya. Itu karena memang adanya jamur Candida albicans. Kemudian adanya pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh serta munculnya herpes zoster. Berulang bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Jadi kayak penyakit kulit, tapi di situ adalah semuanya di seluruh tubuh. Ini tadi yang ditanyakan. Jadi HIV tidak menular atau AIDS tidak ditularkan lewat apa saja? Ciuman, pelukan, WC, sentuhan, alat makan, nyamuk, ya. Jadi tidak perlu khawatir ketika ada orang satu rumah, asalkan kita tahu apa perilaku yang memang menular dan tidak menular. Kalau misalkan ada di suatu desa, ada pasien HIV/AIDS, itu tidak diperkenankan juga untuk diskriminasi pada pasien tersebut. Karena memang tidak menular ketika jabat tangan, sentuhan, kemudian juga melalui alat makan, melalui nyamuk, WC, pelukan, ciuman, dan tinggal satu rumah. Kecuali perilaku tadi yang menularkan. Kita lanjutkan. Nah, apakah saya terinfeksi HIV/AIDS? Jika kita ingin mendeteksi seseorang tersebut tertular atau tidak berkaitan dengan penyakit HIV/AIDS, itu dengan melalui tes darah untuk melihat ada tidaknya antibodi HIV. Prosesnya dinamakan dengan VCT, Voluntary Counseling and Testing, dan di sini adalah sifatnya sukarela. Jadi kita tidak bisa memaksakan pasien harus VCT. Gitu. Rahasia, sukarela, dan tujuannya itu jelas. Tes HIV juga tidak bisa dipaksakan. Nah, ini. Apakah ada obat HIV/AIDS? Di sini memang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan. Jadi sampai dengan di situ sembuh, itu tidak ada obatnya. Tadi di depan sudah dikatakan bahwa ketika seseorang dia sudah terinfeksi HIV/AIDS, maka selama hidupnya dia itu menjadi pembawa. Obat ARV itu ada. ARV itu antiretroviral virus. Tetapi di situ adalah diberikan hanya untuk penderita HIV/AIDS. Tujuannya untuk apa? Untuk mengendalikan laju perkembangan virus HIV sehingga tidak untuk menghilangkan virus HIV tersebut. Orang dengan HIV/AIDS atau ODA seumur hidup dia akan menjadi ODA.
Oda yang sudah minum obat ARV seumur hidup akan minum obat ARV. Nah, di Kabupaten Kebumen sendiri itu ada bagi Oda tersedia gratis di beberapa pelayanan kesehatan. Nah, sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. Obat yang sekarang itu hanya ARV. Itu digunakan sebagai terapi untuk menghambat perkembangbiakannya virus dalam tubuh. Terapi ARV memberi kesempatan pada Oda untuk hidup lebih produktif. Artinya adalah ketika ada pasien Oda, orang dengan HIV/AIDS, di situ dia masih bisa hidup produktif asalkan tadi meminum obat yang namanya adalah ARV gitu. Kemudian upaya pencegahan dalam masyarakat umum, di mana di sini kita tahu peningkatan pendekatan agama dan ketahanan keluarga. Kenapa ketahanan keluarga itu perlu? Jadi keharmonisan di dalam rumah tangga. Karena tadi penularannya melalui apa? Hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ketika di situ sudah di dalam satu keluarga, suami, istri atau pasangan yang resmi, dia tidak gonta-ganti dengan pasangan yang lain, itu meminimalisir untuk penularan HIV/AIDS. Kemudian ada peningkatan pendidikan sebaya, pemberdayaan remaja dan generasi muda, say no to drugs dan free sex. Kenapa remaja? Nah, karena memang saat ini remaja dengan kasus HIV/AIDS itu juga jumlahnya semakin meningkat. Itu. Sehingga untuk permasalahan remaja termasuk di situ HIV/AIDS itu juga dicanangkan. Kemudian berikutnya adalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan juga remaja putri. Yang keempat, sosialisasi yang benar dan berkesinambungan tentang HIV/AIDS. Jadi apa itu HIV/AIDS, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya dan sebagainya, kita sosialisasikan terus-menerus kepada masyarakat umum supaya masyarakat itu tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mencegah dan sebagainya. Termasuk tadi tidak adanya diskriminasi pada pasien Oda di masyarakat. Nah. Kemudian ini untuk pencegahan HIV/AIDS ada ABCDE. Jadi pencegahan HIV/AIDS itu yang pertama itu adalah A. Jadi ada ABCDE supaya kita lebih mudah menghafalkan. Yang pertama A itu adalah abstinen, tidak berhubungan seks sama sekali. Nah, siapa yang harusnya ini A ini adalah kalian para remaja atau memang pasangan atau pribadi orang yang belum menikah. Ketika dia belum menikah berarti jangan berhubungan seksual. Itu A, abstinen. Kemudian yang kedua B, be faithful, setia dengan pasangan. Oh, sekarang sudah menikah. Nah, kalau sudah menikah berarti ya hanya cukup satu pasangan. Kalau sekarang kan ada perselingkuhan, pelakor, pebinor dan sebagainya, itu tidak boleh sama sekali. Jadi setia dengan pasangannya. Kemudian yang ketiga adalah C, konsisten. Konsisten menggunakan alat pelindung atau kondom. Kenapa di sini? Nah, ini nggak bisa nih, ini nggak bisa, atau ini sudah. Ternyata pasangannya adalah terkonfirmasi HIV/AIDS. Supaya tidak tertular berarti selamanya dia bagi yang berisiko tadi itu adalah penggunaan kondom. Atau mohon maaf ketika misalkan di suatu lokalisasi gitu ya, di lokalisasi itu karena memang berisiko itu harus penggunaan kondom. Kemudian berikutnya adalah don't drug. Di sini adalah jangan menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Kalau ke tenaga kesehatan dan sebagainya kita tahu itu penggunaan jarum suntik sudah satu kali pakai, buang. Nah, don't drug di sini misalnya obat-obatan terlarang, narkoba dan sebagainya yang di situ kita tidak tahu sterilisasinya. Sama tadi misalkan ada tindik, tato dan lain-lain. Kemudian yang E, education, di sini adalah kita menghembuskan informasi-informasi yang tepat mengenai HIV/AIDS. Nah, kesimpulannya adalah HIV/AIDS itu bisa dicegah
Karena memang melalui warga yang peduli. Kita yang peduli, kita yang tahu bagaimana pencegahannya. Karena gimana pun lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, mungkin itu ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, tadi salah satu penularan HIV/AIDS itu dari ibu ke anak melalui persalinan secara normal. Nah, bagaimana upaya untuk meminimalisir terjadinya penularan HIV dari ibu ke anak? Gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak April, bahwa memang penularan, salah satu penularan itu adalah dari ibu ke bayinya. Kita tahu penularan itu ada lewat cairan pervagina, kemudian darah. Kemudian satu lagi adalah sperma. Nah, untuk meminimalisir itu adalah proses persalinannya itu menggunakan persalinan SC supaya tidak langsung melalui jalan lahir. Walaupun persalinan SC di situ tidak menjamin bayi tidak tertular. Karena selama bayi itu di dalam kandungan, di situ kan darah melalui plasenta dan sebagainya. Cuma untuk mencegah, satu meminimalisir tadi, kemudian yang kedua adalah mencegah juga penularan dari tenaga kesehatan juga, supaya tenaga kesehatannya tidak tertular pada saat proses persalinan. Nah, pencegahannya yang paling utama adalah ketika ada pasangan HIV/AIDS. Pasangan HIV/AIDS suami istri, mungkin salah satu suaminya atau istrinya terkonfirmasi HIV/AIDS, apalagi ini si ibu, dia akan program hamil atau akan hamil. Nah, itu kita pantau melalui tadi jumlah sel CD4-nya. Ketika jumlah selnya itu sangat minim, di situ baru si ibu itu boleh ataupun diprogram untuk hamil. Gitu. Kalau misalkan, oh tahu-tahu ini sudah hamil, ya berarti nantinya itu akan tahu resiko penularan dari ibu ke bayinya. Begitu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Tidak. Sudah cukup jelas? Sudah. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Sebelumnya tadi apa saja penularan HIV/AIDS? Hubungan seksual, jarum suntik, cairan sperma, cairan vagina. Ya, itu yang ada di dalam virus HIV dalam jumlah yang banyak sehingga bisa menularkan. Kemudian pencegahan HIV/AIDS itu seperti apa tadi? Ada A, B, C, D, E. Silakan yang mau menjawab. Ya, menggunakan kondom. A itu abstinen, artinya tidak berhubungan seksual. B, be faithful, apa? Setia pada pasangan. C, konsisten dengan penggunaan kondom. D-nya, don't drug, artinya jangan, betul, jangan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Kemudian E, education, artinya memberikan edukasi atau informasi yang baik tentang HIV/AIDS. Baik, saya kira sudah cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita cukupkan. Untuk selanjutnya nanti kuis ada di Edu. Silahkan bagi teman-teman untuk bisa mengerjakan kuisnya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.